Assalamualaikum Kiai Kamiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti ini Kiai Kamiri. Di sana saya hanya bingung karena begitu keras kepalanya. Bahkan tidak bisa menerima kami bertamu secara baik-baik. Sanjaya mempunyai sifat yang keras kepala. Dia sudah tidak peduli lagi dengan semua makhluk yang ada di dunia ini. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Menurut saya, kalian tetap mendatangi Sanjaya. Siapa tahu Sanjaya mau memberitahu kalian semua cara melawan ajian lipat bumi tersebut. Kalian semua jangan putus asa. Tetap semangat. Berarti saya tetap mengusahakan Sanjaya. Iya, betul sekali. Baiklah. Mungkin saya akan kembali. Monggo Kiai Kamiri. Kita turun nanti cari informasi makhluk-makhluk sekitar mungkin mengenai si Sanjaya. Ini siapa nih? Sedikit mas. Ini manusia-manusia yang telah mencuri rambut saya. Siapa yuk? Basmo. Asmo. Oh yang suka nimpuk itu mas. Iya dari Tembong Ganyong. Iya kita tuh nggak dari Tembong Ganyong. Saya mau muter lewat sana jauh banget jadi lewat Watu Buduk sini. Tembong Ganyong. Iya di atas tadi. Ada perlu apa kalian datang ke tempat itu? Saya di sana malah dimarah-marahin sama Sanjaya. Saya mau minta tolong sama Sanjaya malah. Betul. Sanjaya. Ya. Iya, Mbak. Sanjaya Tembong Ganyong. Itu saya kenal dekat. Sanjaya dengan saya itu tidak ada apa-apanya. Saya bisa bantu kalian. Tetapi sudah pasti kalian tahu kan syaratnya apa? Beneran apa enggak ini? Iya. Cepat lakukan joget bersama. Ya nanti dulu. Nih, ini saya mau minta bantuan sama itu Maguru Sanjaya mengenai ilmu lipat bumi. Betul. Iya. Tang. Cipak cidung. Alas tidak nando. Cipak cidung. Alas tidak nando. Jangan berhenti. Ya. Sakit. Tapi janji ya Ki Asmo ya, nanti kalau habis joget bantuin saya Pasti saya bantu. pucuk Sanjaya. Siap. Semua itu bisa saya bereskan. Tang. Sipak malas sipak nando. Sipak malas sipak nando. Tang des. Sekarang sudah gilirannya ketemu Tuan Sanjaya. Ya sudah, kalian tunggu sini saja. Janji ya Ki Asmo ya. Awas ya. Beres. Mudah itu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Asmo, semoga Ki Asmo berhasil membujuk Maguru Sanjaya. Kita belum boleh apa lagi kok? Panggil aja Pak. Coba daripada yang kita duduk-duduk nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa ya mas. ini lu bang ini malah ngaduk. Saya sudah mencari Sanjaya kemana-mana, tetapi saya tidak menemukannya. Nah, terus kemana Mbah Asmo? Saya juga kurang tahu kemana perginya. Mbah Asmo tadi katanya udah dijogetin malah. Iya, kita udah berharap loh, Mbah. Ini bohong apa enggak itu loh? Iya itu loh, Mbah. Saya sudah mencarinya, tetapi tidak menemukan. Ya terima kasih banyak ya. Tenang saja. Ya udah terima kasih. Ya, ingat, Genting ini, Mbah. Nggak bisa buat tenang. ingat saya, Tuan Ki Asmo. Basmo, tidak sesuai harapan. Yuk, gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya. Apakah kalian manusia-manusia yang sedang mencari
Sanjaya. Benar. Dengan siapa saya berbicara ini? Perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Kasikman. Baiklah, duduklah terlebih dahulu. Bagaimana Tuan Kasikman? Apakah kalian sedang mencari Sanjaya? Ya, tiba-tiba Tuan tahu saya sedang mencari Sanjaya. Itu dari mana? Jadi seperti ini. Ada kabar buruk datang kepada Sanjaya. Sanjaya telah tewas. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tewas bagaimana tadi bertemu saya kok? Jangan langsung percaya, Mas. Iya. Jadi seperti ini kejadiannya. Saya sedang melintasi hutan itu. Dan saya mendengar ada makhluk yang merasa kesakitan. Dan di depannya ada sosok yang gagah berani. Yang sedang menyiksa Sanjaya itu. Saya berusaha ingin menolong atau melerainya. Akan tetapi malah saya ditendang. Dan ketika saya datang lagi ke tempat itu, Sanjaya belum tewas. Akan tetapi sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bisa disebut di ujung kematiannya. Dan sebelum di detik-detik kematiannya, beliau sedikit mengucapkan sepatah kata kepada saya. Terima kasih, kau sudah menolong saya. Kau tak perlu repot-repot mengobati luka ini. Karena mungkin ini adalah ujung dari kematian saya. Tunggu dulu. Kau mengatakan makhluk tinggi gagah yang menyiksa. Apakah kau tahu siapa itu? Jujur saja, saya tidak mengetahui dia siapa. Akan tetapi, dari segi pembicaraan yang mereka berdua bicarakan, kayaknya saling mengenal. Makhluknya seperti apa? Bisa kau jelaskan ciri-cirinya? Sebentar. Makhluknya memiliki tanduk yang panjang, rambut yang lebat, dan mata yang menyala. Terus apa lagi? Terus mengenakan kulit yang berwarna hitam. Mungkin itu yang saya ingat. Tangannya ada apanya? Di sini seperti tanduk. Wah, Bedor Kampala. Pasti. Aduh, telat lagi kita. Nah, ya Allah ya Gusti. Pasti tidur ada di depan kita terus loh. Apa pesan dia? Kamu lanjutkan tadi. Sudah cukup. Kau tidak perlu mengobati luka yang ada di tubuhku ini. Mungkin ini adalah waktu yang tepat. Kematian saya datang. Dan carilah 5 manusia. Mereka sedang mencari saya. Dan mereka membutuhkan sesuatu dari saya. Sampaikan kepada manusia-manusia itu bahwasanya ilmu lipat bumi yang dimiliki oleh Bedor Kampala itu kuncinya pada pusaka Nogowulungnya. Pisahkan pusaka Nogowulung dari Bedor Kampala agar Bedor Kampala tidak bisa menggunakan ajian lipat bumi itu. Seperti itulah pesan terakhir dari Sanjaya. Sebenarnya saya yakin Sanjaya mampu untuk mengalahkan Bedor Kampala. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi sampai-sampai Sanjaya tewas di tangan Bedor Kampala. Berarti benar yang diucapin Juru Sangkawa. Kelemahan Bedor Kampala itu ada di pusaka Nogo Wulung. Sedangkan kita mencari kelemahan ilmu lipat buminya itu kuncinya di pusaka Nogowulung. Kita muter jauh, puter balik lagi, kembalinya ke situ lagi gitu. Apakah kalian semua paham dari pesan yang disampaikan oleh Sanjaya? Paham. Jika kalian paham, berarti saya sudah
melaksanakan permintaan terakhir dari beliau Sanjaya. Jadi saya sudah tidak ada beban lagi dalam hidup saya sendiri. Baiklah, senang mengenal kalian semua. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Mbakku bener. Nggak nemu cari muter-muter. Kita susun. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kami bisa melanjutkan explore kembali ya. Walaupun seringkali kita dipatahkan harapannya oleh Bedor Kampala. Sampai kita sudah datang ke tempatnya Sanjaya, maguru dari Bedor Kampala yang pernah mengajarkan ilmu lipat bumi itu teman-teman. Kita baru pertama bertemu, tiba-tiba gurunya sendiri saja Bedor Kampala langsung dibunuh teman-teman. Sampai saya mimpi di siang hari tadi itu bahwasanya mimpinya ada ketidaklogisan dalam mimpi saya. Pas bangun tidur, masa saya ini kepalanya sudah berbantalan selembar daun jati ini teman-teman. Sampai istri saya bilang, lah tidurku sampai disarapin daun, dikira bawa dari hutan teman-teman. Bahwasanya dulu pernah kejadian, saya pernah mendapatkan sebuah surat atau pesan itu melalui sebuah daun. Dan daunnya persis tidak kering, tidak juga hijau, namun kuning. Ini harapan saya satu-satunya. Semoga di malam hari ini dengan daun ini adalah suatu surat yang bisa kita baca dari Eyang ya, sehingga kita terarahlah berjalan mau kemana, apa yang harus kita kerjakan. Nanti setelah ini saya mau berkomunikasi dengan Eyang Madri Guntala, juga sudah lama. Sekalian saya mau minta tolong, saya ingin dibacakan atau makna dari mimpi selembar daun jati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar cucuku ini? Sudah lama saya tak berkunjung. Alhamdulillah ya Madri, saya dalam keadaan yang sangat baik dan sehat. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Untuk yang Madri sendiri bagaimana? Seperti yang cucuku lihat, saya masih seperti biasa. Ada sesuatu hal apakah yang membuat cucuku ini kebingungan? Seperti ini ya Madri. Jadi tadi siang ya Madri, saya itu tidur. Di saat saya terbangun, tiba-tiba kepala saya sudah beralasan atau berbantal satu lembar daun jati berwarna kuning ini ya Madri. Apakah yang Madri mengingat kejadian lalu? Saya mengingatnya. Itu adalah sebuah surat dari Eyangmu. Alhamdulillah ya Allah. Monggo yang Madri. Baiklah. Akan saya bacakan surat ini cucuku. Monggo yang Madri. Cucu-cucuku, kalian tak usah bersusah payah untuk mencari pusaka Nogowulung itu. Karena jika kalian berusaha sekuat apapun, kalian tidak akan bisa mendapatkan pusaka itu. Cucu-cucuku, yang harus kalian lakukan sekarang adalah temuilah leluhurmu yang bernama Abdul Hamid. Beliau berkediaman di hutan Tejaan. Cucu-cucuku, jika kalian sudah bertemu dengan Abdul Hamid, mintalah pusaka Sigar Kaliaji. Jika kalian semua sudah mendapatkan pusaka itu, kalian tak perlu menggunakan pusaka Nogowulung untuk menghancurkan Bedor Kampala. Terima kasih. Semoga kalian dapat menjalankan apa yang sudah menjadi tujuan kalian.
Itulah isi dari surat yang diberikan oleh eyangmu, cucuku. Apunten Yang Madri. Nek monggo. Tadi saya mendengar saya disuruh ke tempat leluhur Benar. yang bernama Abdul Hamid. Benar. Saya pernah mendengar nama itu diceritakan oleh Eyang Sari. Bukankah itu termasuk silsilah rombongan Eyang Wijaya? Benar sekali, cucuku. Dari sepengetahuan saya, Abdul Hamid adalah putra dari Wijaya Bantolo. Mungkin saja Abdul Hamid lah yang akan membantu menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang kalian hadapi, cucu-cucuku. Tadi pusaka Sigar Kaliyaji. Apa yang Madri tahu mengenai pusaka apa itu? Jujur saja, saya tidak tahu benar mengenai pusaka itu. Akan tetapi, saya pernah mendengarnya. Terima kasih banyak Eyang Madri. Jika seperti itu, berarti saya langsung bergegas saja ke alas tejaan tadi ya. Tejaan, Mas. Baiklah, cucuku. Silakanlah. Lanjutkan perjuanganmu, cucuku. Baik teman-teman, alhamdulillah kita dituntun untuk menuju ke suatu tempat bernama Tejaan untuk bertemu dengan salah satu leluhur bernama Abdul Hamid untuk meminjam ya pusaka Sigar Kaliyaji. Ya Allah, betul wujud, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Eyang, ini benar dengan Eyang Abdul Hamid. Benar sekali. Saya ucapkan matur sembah nuwun yang perkenalkan, nama saya ini Gana. Saya melihat dirimu mengingatkanku kepada Ayahanda Wijaya Bantolo. Jika memang benar dirimu masih garis keturunan silsilah dari kami, dirimulah cucuku. Mungkin kita baru pertama bertemu ya. Benar sekali. Jadi seperti ini ya, kedatangan saya bertemu ke Eyang Abdul Hamid yang pertama tentunya tidak lain tidak bukan silaturahmi ke leluhur. Terus yang kedua ada suatu pesan ya dari Eyang Prabu. Saya suruh datang tempat ini dan menemui Eyang Abdul Hamid untuk meminjam sebuah pusaka bernama pusaka Sigar Kaliyaji. Jadi saya langsung bergegas datang ke sini menemui Eyang. Pusaka Sigar Kaliyaji. Nggih, Yang. Memang benar, benda tersebut sayalah yang menjaganya. Pusaka tersebut saya dititipkan oleh Eyang Prabu. Pusaka yang kalian maksud terbelah menjadi dua, di mana yang satu saya yang menjaganya dan yang satu lagi anak saya yang menjaganya, Abdul Maknan. Mungkin saja dirimulah wasiat yang dapat menggunakan pusaka tersebut. Berarti saya setelah ini ambil belahannya juga, Yang. Benar sekali. Mohon tunggu sebentar. Silakan. Bukannya ini udah sempurna, Yang? Jika kau perhatikan permukaan satu dan yang satunya lagi, ini sangat berbeda. Oh iya. Ini seperti ada tulisannya, Yang. Benar sekali. Oh iya, ini terbelah menjadi dua. Benar sekali. Mungkin maka dari itu pusaka tersebut namanya Sigar Kaliyaji. Tugasmu, temuilah putraku yang bernama Abdul Maknan
Dia berada di hutan Linggarjati, arah timur. Baiklah, Yang. Pusaka ini yang sudah saya jaga beratus tahun, akhirnya menemukan pemiliknya. Silakan temuilah Abdul Maknan. Nggih, Yang. Saya matur sembah nuwun ini, Yang. Saya akan bergegas ke Linggarjati untuk bertemu dengan Eyang Abdul Maknan. Silakan. Linggarjati saya tahu timur. Apa itu Mas sampai sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum Eyang Abdul Maknan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ya. Nama saya Punten. Ini adalah Ganang dari Seblor. Wijaya Batara. Insya Allah, ya. Lama sekali saya belum pernah ketemu denganmu. Alhamdulillah di malam hari ini saya bisa bertemu dengan Eyang Abdul Maknan. Dan dirimu sama persis dengan Eyang Wijaya Batara. Yang sebelumnya saya mohon maaf kepada Eyang Abdul Maknan. Yang pertama, saya ingin bersilaturahmi. Yang kedua, memang saya ditugaskan oleh Eyang Prabu untuk mendatangi leluhurku Eyang Abdul Maknan untuk menanyakan perihal sebuah pusaka yang bernama Sigar Kaliaji. Pusaka Sigar Kaliaji. Iya, memang pusaka itu selama ini saya yang menjaga. Berarti dirimulah yang mendapat wasiat dari Eyang Prabu. Akan tetapi pusaka itu yang sebelah ada di bapak saya. Kebetulan tadi saya habis dari sana, dari bertemu dengan Eyang Abdul Hamid. Beliau sudah menceritakan bahwasanya memang pusaka itu terbelah menjadi dua. Yang satu ada di beliau dan satu lagi ada di putranya Eyang Abdul sendiri. Pusaka yang asli itu ada tandanya. Coba tadi. Ini Mas Rey. Nah, Berarti benar ini pusakanya. ini adalah pusakanya. Akan saya tunjukkan pusaka yang saya jaga. Silakan. Sama Mas. Sama persis nih. 12. Oh iya. Ini seperti terbelah. Satukan coba ya Mas. Boleh ini disatukan? Boleh. Oh iya. Oh iya. Jadi satu pusaka. Jadi satu pusaka. Bisa. Nah, untuk cara menggunakannya itu bagaimana ya? Untuk cara menggunakannya, kau harus menyatukan pusaka tersebut. Dan satu lagi, pusaka ini bisa digunakan jika sudah sempurna dan ada tempatnya. Kerangka. Berarti lengkap berarti ya. Berarti tugas saya menyatukan jadi satu dan mencari kerangkanya. Iya, Di mana kerangka itu, Yang? saya juga tidak mengetahui. Jika kamu ingin mengetahui itu, langsung tanyakan saja kepada Eyang Prabu. Oh iya. Oh iya.
Matur suwun yang Abdul Maknan. Ya, sama-sama. Ini sementara saya bawa dulu ya, Yang. Ya. Ya, semoga kamu bisa menggunakan pusaka tersebut dengan baik. Baik teman-teman, alhamdulillah pusakanya udah kami dapatkan 2 ya. Iya. Kembar persis terbelah menjadi 2. Berbentuk keris, berkode 12. Bedul Kampala. Tunggu pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim.